Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Maria Maryam, NIM 036 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Yuk simak videonya. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak zaman Kerajaan Melayu dan Sriwijaya sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu menjadi bahasa berhubungan di Nusantara dan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Muhammad Tobroni Surjowijitro, atau lebih dikenal dengan M. Tobroni, adalah pelopor dan pencetus bahasa Indonesia. Ia dijuluki sebagai Bapa Bahasa Indonesia. M. Tobroni lahir di Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada 10 Oktober 1904. Ia menempuh pendidikan di HIS Pamekasan, Mula Surabaya, dan Osvia Bandung. M. Tobroni meninggal dunia pada 12 Januari 1984. Bahasa Indonesia masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu 1. Bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda. Dengan sangat jelas, bahasa Indonesia pertama kali digunakan atau diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada butir ketiga dalam Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya bahasa Indonesia secara harfiah, bahasa ini menjadi bahasa pemersatu Indonesia. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia atau KBI pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo. 2. Sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan sejak ditetapkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan menjadi bahasa resmi negara. Adapun pergantian ejaan dari ejaan Van Ophuijsen atau dari masa jajahan Belanda menjadi ejaan Swandi karena dianggap lebih menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. 3. Bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari 2 fase yang ada. Hal ini telah dicanangkan dan dilakukan terbukti dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November pada 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Khususnya Pasal 44 Ayat 1. Salah satu bukti dari tindak lanjut untuk fase ini adalah adanya tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia bagi para penutur asing. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari orang-orang ataupun penduduk Indonesia. 3. Sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. Nomor 4. Sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan total 700-an bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bangsa dan negara serta setiap daripada rakyat Indonesia.
Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sejak masa kolonialisme hingga sekarang, tercatat ejaan Indonesia sudah mengalami perkembangan dan perubahan sebanyak 7 kali, yaitu 1. Ejaan Van Ophuijsen, 2. Ejaan Suwandi atau ejaan Republik, 3. Ejaan Pembaharuan atau ejaan Prijono Katopo, yang keempat adalah ejaan Melindo, 5. Ejaan-ejaan baru, 6. Ejaan yang disempurnakan, dan 7. Ejaan Bahasa Indonesia. Kesimpulannya adalah, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu yang telah berada di Indonesia sejak tahun 680, membuat Indonesia menjadi lebih kokoh. Dengan perkembangannya zaman dan proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya. Diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku, kemudian menjadi bahasa negara yang berpuluh tahun berlangsung. Dan kini, di era modern, bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain. Dengan identitas yang berbeda, warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan menjadi identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Bahasa Indonesia diharapkan terus merekatkan setiap suku bangsa. Sekian video penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.